baunya masih kondisi kayak bau mobil baru nih guys. Sound systemnya sudah disematkan Harman Kardon nih guys. Ini adalah BMW X3 guys, 2000 cc automatic transmission. Masih unsold di sini dan sudah turun harga ya. Jadi kita langsung coba screening singkat sudah aja. Turun harga 5 juta rupiah dari sebelumnya. Jadi langsung aja teman-teman cek fisiknya di Balai Lelang Legoas bulan guys. 10 kemarin. Jadi mungkin baru sekitar 3 bulan pakai sudah ditarik sama leasing ya. Mengarah ke sebelahnya mobil murah nih 20 jutaan. Ada juga di sini guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gue ucapin selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan juga selamat malam nih buat teman-teman semua yang lagi ada di channel gue. Oke guys, balik lagi di channel Douzo21 di hashtag atau di konten otomotifnya Douzo21, yaitu Douzo Otomotif. Kali ini kita lagi ada di Balai Lelang Legoas dan kita akan coba nge-review unit-unit yang akan dilelang pada event lelang berikutnya dari Balai Lelang Legoas. Dan juga jangan lupa nih teman-teman langsung cek di deskripsi video gue ini ada informasi lengkap dari Balai Lelang Legoas. Langsung aja cek websitenya atau langsung download aplikasinya di App Store atau di Play Store handphone teman-teman semua. Jangan lupa juga follow Instagram dan juga TikToknya Douzo21 biar teman-teman selalu mendapatkan informasi feeds harian terbaru dari Douzo21. Oke, ada unit-unit yang menarik apa aja dan harga berapa aja, teman-teman ikutin aja nih video gue sampai selesai. Semoga informasinya menjadi informasi yang bermanfaat nih buat teman-teman semua. Oke, kita langsung cek nih, ada unit premium yang ada di depan kita yang baru masuk di Balai Lelang Legoas dan kita akan coba nge-review. Nah, di depan kita ini ada BMW atau BMW seri X3 ya, 2000 cc automatic transmission, tahunnya 2017. Odometernya di 41 ribuan dengan pajak yang mati di Desember 2022 besok. Catatannya di sini ada baret halus ya, terus quarter ada yang penyok, nitik nih, ada velg yang baret-baret, dan juga warranty BMW servisnya ini expired di November 2022 besok. Yang masih istimewa nih, eksteriornya B, interior B mesin B, diopen di harga 625 juta rupiah. Seperti apa kondisinya? Coba kita screening aja dulu. Di bagian eksterior nih X3 ya, tipenya yang masih 2000 cc. Sudah pro-G juga ya, fiturnya juga cukup oke juga. Fog lamp masih oke. Grillnya BMW banget nih pada 2017. Lalu untuk di bagian velgnya sih masih OEM bawaan BMW. Kondisi bannya Pirelli ring 18 245/50, masih kurang lebih 70-80% kondisinya. Dengan natatnya masih oke. Ini butuh dicuci dan dipoles lagi sih. Natatnya masih terkategori cukup presisi dan masih cukup apik. Nah, kita lihat di kondisi bagian belakangnya. Stop lamp sih masih oke. Ada 4 titik sensor parkir bawaan pabrikan di belakang, mufflernya hanya 1 ya. Terus di belakangnya juga sudah defogger. Nah, ini defoggernya unik ya, setengah lingkaran seperti ini, keren banget kalau menurut gua. Wiper juga masih oke, dan kondisi di bagian bawahnya dan bempernya nih catnya juga masih terbilang cukup baik. Kalau kita cek di bagian sisi sebelah kanannya dari unitnya, oh ini masih cukup oke, presisi semua ya. Kaca filmnya bawaan dari Lumar dan ini masih cukup baik. Coba nih interiornya kayak apa, coba kita cek aja ya. Ini pintunya Eropa banget, masih antep nih kalau dibilang. Ini adalah bagian door trimnya, masih oke banget, eksklusif ya. Beberapa bagian panelnya sudah soft touch dan dilapisi kulit. Ada ornamen wood panelnya warna kayu gelap seperti ini. Kita mengarah langsung ke bagian setir, masih cukup oke. Kilometernya ini masih di 41 ribuan. Ini adalah di bagian joknya, ini baunya masih kondisi kayak bau mobil baru nih guys. Kalau kita cek nih di bagian layout dashboardnya, ini masih cukup oke ya. Sudah soft touch juga nih, head unit masih bawaan dari pabrikannya. Ini adalah kondisi dari cluster meternya. Untuk di BMW ini adalah saklar lampu ya, masih oke banget nih. Termasuk ini di bagian konsol tengahnya sudah lapis kulit semua. Ini juga sudah ada X-ray ya. Selain di sini ada X-ray, juga bisa menjadi untuk cup holder juga nih guys. Nah, ini X-ray-nya juga masih cukup bersih ya, berarti belum dipakai untuk rokok. Sudah ada tutupannya di sini, laci penyimpanannya juga oke. Nah, ini yang menarik nih dari X3, sound systemnya sudah disematkan Harman Kardon nih guys. Istimewa banget sih kalau menurut gua. Lanjut nih kita cek di bagian belakang, sudah ada tambahan tirai ya untuk di kursi belakang. Kalau X3 ini adalah 5-seater, kalau di belakangnya ini hanya bagasi aja dan juga ada penutupnya, nanti kita akan coba cek. Ini ada tambahan tirai kita langsung sangkutkan. Ini bisa menjadi penutup dan bisa menjadi privacy yang lumayan menarik nih kalau gua bilang. Ini adalah konsol di bagian tengahnya AC, sudah ada panoramic roof. Ini adalah kondisi panoramic roofnya dari bagian atas. Lalu coba kita cek di bagian belakang. Nah, ini adalah speaker di bagian belakangnya ya, Harman Kardon. Keren banget sih kalau menurut gua. Nah,
Ini kita langsung cek coba di bagian belakang. Sudah electric tailgate ya, atau bagasinya sudah elektrik seperti ini, terbuka dan kondisinya cukup lega nih guys. Ini sudah ada railing di bagian belakang. Lalu kita coba cek di bagian dalamnya, ini adalah tools. Ini juga masih ada P3K-nya. Kondisinya sih mewah banget sih kalau menurut gua. Ini juga sudah ada penutup dan ini keren banget sih. Nah, ini kalau misalnya dimajuin untuk di bagian seat di tengahnya atau di belakang ini bisa rata dengan lantai, jadi kita bisa muat banyak nih guys. Oke, langsung aja kita tutup. Nah, ini sudah electric tailgate dan keren banget ya. Ini salah satu mobil premium yang ada di sini, 600 jutaan. Nah, kita yang PR tadi ada sedikit penyok kecil nih, memang teman-teman ngelihat ya. Nah, ini adalah penyok yang nitik di bagian quarter belakang sebelah kiri. Sisanya sih hanya baret-baret pemakaian kecil ya, dan ini kalau dipoles nih akan hilang lagi. Nah, seperti ini nih di bagian sebelah kanan nih ada sedikit baret-baret kecil ya. Jadi ini kalau dipoles nih akan hilang nih guys. Jadi masih terbilang cukup istimewa nih mobil nih guys. Nah, ini ada beberapa noda-noda water spotting yang kalau dipoles nih akan hilang. Ini juga eksteriornya masih ori ya katanya ya. Jadi catnya masih ori banget, bawaan dari BMW-nya langsung. Nah, ini nih guys, kalau teman-teman tertarik nih langsung aja cek di Balai Lelang Leguas. Jadi di Balai Lelang ini nggak hanya mobil-mobil yang biasa aja, tapi mobil premium pun juga ada. Salah satunya kayak di Balai Lelang Leguas ini. Ini adalah BMW X3 guys, 2000 cc automatic transmission. Ini masuknya di tahun 2017. Kalau emang teman-teman tertarik, ini di open di harga 625 juta rupiah. Jadi langsung aja cek di Balai Lelang Leguas, jangan sampai ketinggalan guys. Oke, lanjut kita ke mobil belakang. Ini ada mobil operasional juga, atau mungkin bisa jadi mobil keluarga dan harian nih. Di depan kita nih ada Daihatsu Xenia tipe D manual transmission tahun 2016. Odometer sudah di 105 ribuan. Pajak masih hidup sampai Agustus 2022 besok, dengan catatan cat kap mesinnya ini kusam, plafon kotor, karpet dasar drivernya ini sobek. Sisanya masih aman. Eksteriornya masuk ke kategori C, interior C mesin C. Ini ex operasional dari PT, di open di harga 75 juta rupiah. Kita langsung coba screening aja. Ini adalah kondisi unitnya. Ini di bagian hoodnya. Nah, ini sudah kusam nih kalau teman-teman lihat ya. Jadi catnya sudah mengusam di bagian kap mesinnya. Headlamp sih masih oke, belum ada fog lamp di tipe ini, dan ini sudah kondisi yang barong ya, 2016. Velgnya semuanya kaleng karena ini tipe yang basicnya. Lalu sayang nih di bagian bannya sudah menipis, dan ini kayaknya ban-ban oplosan, tapi ya harus diganti lah. Kalau untuk di bagian natatnya nih masih terbilang presisi. Spionnya nih masih spion manual ya. Kaca film sih masih terkategori cukup oke. Nah, ini catnya sih masih oke kalau misalnya dipoles lagi nih di bagian sisinya. Lanjut kondisi di bagian belakangnya, stop lamp sih masih terkategori cukup baik ya. Belum ada sensor parkir, belum ada spoiler, belum ada wiper. Ini tipe yang basic banget. Tapi untuk backdoor nih masih cukup oke. Dan stop lampnya ini sebelah kanan nih agak sedikit mengumbun aja sih, karena ini agak sedikit mungkin ada yang retak-retak rambut. Tapi kalau yang sebelah kirinya nih masih cukup aman guys. Nah, untuk di bagian sisi sebelah kirinya, nah ini sudah ada baretan kasar, pernah nyerempet nih, cuman nat-natnya masih presisi, hanya meninggalkan goresan-goresan yang harus di repair lagi ya. Nah, ini adalah kondisi goresan-goresannya, jadi ya cukup nyata banget nih. Sisanya sih nat-natnya masih presisi dan kondisinya sih masih cukup apik. Berikutnya kita coba ngarah ke interior. Di dalamnya nih, interiornya head unit masih single din, bawaan dari pabrikannya pastinya, dengan door trimnya nih hitam semua termasuk dari dashboardnya. Dan ini terbilang sih cukup sporty dan cukup basic sih kalau menurut gue. Sarung joknya ini masih bawaan pabrikannya, dengan kondisinya sih masih cukup oke, belum ada yang sobek-sobek ya, jadi masih cukup normal. Seatnya juga masih lengkap 7-seater. Nah, untuk di bagian setirnya, karet setirnya sudah terlihat agak sedikit menipis. Dashboardnya masih cukup apik. Sisanya di interior nih kalau menurut gua kategorinya masih C ya guys. Nah, ini kalau teman-teman tertarik, di depan kita nih ada Daihatsu Xenia D. Ini yang 1000 cc manual transmission tahun 2016, sudah barong ya. Ini masih kondisinya cukup. Tertarik dengan unitnya? Ini di open di harga 75 juta rupiah. Langsung aja ke Balai Lelang Leguas, cek unitnya langsung, atau langsung cek aplikasinya Balai Lelang Leguas guys. Mengarah ke sebelahnya mobil murah nih, 20 jutaan. Ada juga di sini guys. Jadi kalau teman-teman tertarik nih, kita langsung cek nih, ada mobil operasional atau niaga. Di depan kita ini ada Daihatsu Grand Max Blind Van manual transmission 1300 cc tahun 2010. Odometernya di 111 ribuan. Pajak mati di Januari besok 2022. Catatannya di sini tulangan plafon penyok. Door trimnya sudah ada beberapa yang rusak, lampunya kusam, pintu bagasi indikasi X repair. Eksteriornya kusam menurut gua C, interiornya C.
C arah ke kusam ya menurut gua. Mesinnya terkategori C karena ini mesin rawatan guys. Jadi ada servis berkala yang rutin dari ex vendor sebelumnya. Di open di harga 28 juta rupiah. Mobil 20 jutaan, teman-teman bisa langsung gunakan untuk operasional, pajak juga masih hidup. Kita langsung coba screening aja seperti apa. Nah, untuk mobil seperti ini ya tahun 2010, which is itu sudah 11 tahunan ya, wajar kondisi di bagian eksteriornya belum diapa-apain, nih kusam banget. Terus di bagian headlampnya ini juga kusam ya, menguning, tapi masih terbilang cukup normal kalau menurut gua. Kalau untuk di bagian velg ya, ini velgnya kalengan, sudah dicat warna-warni kayak gini. Kondisi bannya ya oplosan ya 30-20%, bahkan mungkin 40%. Ada beberapa baretan kasar, kusam juga nih X stiker, dan ini juga sudah dicat ya, cuman catnya agak-agak ngasal, dan ini juga sudah ada baretan lagi di bagian spionnya. Lalu untuk di sisi-sisinya banyak nitik-nitik karat juga, dan ini di bagian talang airnya juga ada beberapa karat-karat kecil. Sisanya ya kondisi apa adanya kayak gini nih, teman-teman bisa cek sendiri di video. Nah, ini lanjut di kondisi belakangnya. Stop lamp sih dua-duanya masih cukup. Lalu di bagian belakangnya nih sudah ada indikasi X repair. Ini di bagian tulangan atasnya pernah di repair juga. Ini juga di bagian tengahnya nih pernah ada repair body di bagian backdoornya ya. Lalu kalau kita cek di sisi bagian sebelah kiri dari unitnya, ini sih terkondisi masih apa adanya dan masih cukup kalau menurut gua, karena ini ex operasional PT yang sudah 11 tahun, tapi mesinnya sih masih terkategori mesin rawatan. Odometernya juga masih 100 ribuan nih, masih terkategori cukup normal kalau menurut gua nih. Nah, ini adalah kondisi bagian sisinya, butuh di sedikit-sedikit ditouch up lagi sih. Nah, ini adalah headlamp yang sudah menguning juga dan ada beberapa noda bekas karat seperti ini ya. Oke guys, di bagian interiornya karena ini kondisi yang standar banget, belum ada AC, belum power steering, belum ada head unit juga, cuman di bagian joknya nih masih oke karena kayaknya sarungnya sudah di retrim dengan warna agak-agak putih seperti ini dan masih cukup baik sih kalau menurut gue, belum ada yang sobek. Nah, kalau kita cek di bagian setir sudah menipis, lalu di bagian dashboard ini juga sudah ada beberapa noda-noda kusam, tapi kondisinya sih masih cukup baik ya, masih ada toolsnya, masih ada P3K-nya, dan kondisi plafon ya apa adanya ya. Kondisi door trim juga butuh di touch up lagi. Ini interior sih dalam kategori C di mobil operasional yang sudah 11 tahun ini. Nah, ini buat teman-teman yang tertarik dengan mobil operasional, di depan kita nih ada mobil 20 jutaan. Ini adalah Daihatsu Grand Max Blind Fan 1300 cc manual transmission tahun 2010 guys. Di open murah nih guys, di harga cuma 28 juta rupiah. Langsung aja buat teman-teman yang tertarik, cek langsung di Balai Lelang Legoas guys. Berikutnya mobil yang diincar-incar lagi ini adalah Xenia. Kita langsung screening aja, masuk nggak nih harganya. Di depan kita ini ada Daihatsu Xenia X guys, manual transmission tahun 2014, odometer di 185 ribuan. Pajaknya mati di bulan Oktober besok 2022. Catatannya di sini plafon kotor, door trimnya ini juga ada beberapa sobek, apronnya di sini ada X repair guys. Jadi depan nih kayaknya ada bekas nabrak, sudah di repair. Lalu di bagian cupnya nih ada locknya nih sudah rusak ya, dan bannya ini ada beberapa dopnya yang nggak ada. Eksteriornya masuk ke kategori C, menurut gue interior C, mesin C, di open di harga 70 juta rupiah. Coba kita langsung screening aja. Oke, di bagian eksteriornya sih masih terlihat cukup normal ya. Dan kalau bisa dilihat nih bagian fender sebelah kiri depan ini sudah agak belang dengan panel pintunya yang bagian depan ya. Nah, ini bagian headlampnya nih kayaknya masih bening ya, nggak tahu gantian atau gimana. Tapi kondisinya sih masih cukup aman yang ada di sini. Lalu kita lihat kalau untuk di bagian kap mesin ini agak kurang sedikit presisi. Locknya juga katanya sudah rusak. Jadi nggak tahu apa yang harus di repair di bagian dalamnya. Tapi ini sudah rekondisi ya guys. Nah, kalau kita cek di bagian sisi sebelah kanan dari unit ini, nut-nutnya sih di bagian depan sih terbilang sudah X repair juga karena kayak agak sambung-sambungan yang kurang apik ya. Fendernya ini juga sudah repaint, sudah kelihatan catnya agak terlihat cukup belang sih kalau menurut gua. Nut-nutnya di bagian ke belakang ini masih terbilang cukup normal, kaca film juga oke, masih ada talang airnya. Lalu kita coba cek di sisi belakangnya seperti apa. Ini adalah kondisi di bagian belakang dari Xenia X-nya. Stop lamp sih masih oke, 2 titik sensor parkir di bagian belakang. Belum ada tambahan spoiler, tapi sudah ada wiper ya di kondisi yang tipe X ini. Dan sisanya nih kondisi backdoor sih masih cukup aman sih. Coba kita intip di interiornya kayak apa nih. Ya, kita mengarah ke interior. Kalau dilihat di sini door trim sih agak-agak kusam, plafon juga kusam, joknya sudah lecek-lecek begini, dan trim bawaan pabrikan di bagian jok depan sih agak-agak sedikit kusam ya bawaan pabriknya ini. Tapi kalau untuk di jok belakangnya masih oke. Nah, lanjut kita mengarah ke bagian setir. Sayang nih, setirnya sudah ngelupas-ngelupas karetnya, jadi harus di retrim ulang. Dashboard sih masih terlihat cukup oke. Head unit masih single din bawaan dari pabrikannya. Kalau di bagian interior sih kondisinya masih C nih menurut gua.
Nah ini buat teman-teman yang nyari Daihatsu Xenia 2014, ini ada nih guys di Legoas. Ini adalah Daihatsu Xenia tipe X, manual transmission 1300 cc tahun 2014, warna silver ya. Kondisinya tadi yang sudah gua jelaskan dari depan, jadi teman-teman langsung cek aja. Ini rencana di open di harga 70 juta rupiah. Buat teman-teman yang tertarik, buruan langsung cek di Balai Lelang Legoas guys. Lanjut nih guys, ada dua mobil yang masih unsold di sini dan sudah turun harga ya. Jadi kita langsung coba screening nih, singkat aja. Nih yang di depan kita warna putih dulu. Ini ada yang kemarin nanya PR-nya apa aja. Nah, ini PR-nya minim banget ya, nanti akan gue jelaskan sedikit lagi. Ini adalah Honda Jazz RS manual transmission 1500 cc tahun 2020. Odometernya aja masih di 9.000-an. Pajaknya mati di bulan 9 2022 besok. Catatannya nih guys, yang harus diperhatikan di sini cuman sedikit aja. Ini bempernya lecet, list pelangnya agak sedikit gompal, hanya butuh di repaint sedikit dan sudah aman. Sisanya masih terkategori cukup istimewa. Eksteriornya masih B, interior B mesin B. Sekarang di open di 235 juta rupiah. Ya jadi buat teman-teman nih yang kemarin nanya di Instagram atau di via komen ya, yang nanya PR-nya Jazz di Legoas nih apa, kalau menurut gue PR-nya cuman minim banget, siap pakai aja. Dan harganya sih dari awal yang di 255 sekarang sudah turun di 235 sih. Kalau emang teman-teman estimasinya masuk, cek aja dulu ya. Ini di open sekarang di 235 juta rupiah. Buat teman-teman yang tertarik nih, langsung aja cek di Balai Lelang Legoas guys. Nah berikutnya yang sudah turun harga, di sini ada Daihatsu Sigra tipe R manual transmission warna hitam ya, tahun 2019. Odometernya di 97 ribuan dengan pajak mati di bulan 8 2020 kemarin. Sayang nih pajaknya mati ya. Catatan di sini plafon kotor, sarung jok sobek, karet setir sudah menipis, bumper ini ada yang penyok, door trim catnya nih udah ada yang pudar. Karena biasanya seperti di bagian armrest ya, mobil-mobil seperti ini pasti juga sudah kusam dan pudar. Eksteriornya C, interior C mesin C, dan di open di harga 95 juta rupiah. Nah ini sudah lumayan turun harga 5 juta nih guys. Ya ini buat teman-teman nih yang tertarik mobil 7-seater untuk keluarga, mungkin ini cocok buat teman-teman. Daihatsu Sigra R manual transmission tahun 2019. Teman-teman langsung cek di Balai Lelang Legoas saja, di open di harga 95 juta rupiah. Sudah turun harga 5 juta rupiah dari sebelumnya, jadi langsung aja teman-teman cek fisiknya di Balai Lelang Legoas guys. Ini masih belum dilelang ya, tapi akan segera dilelang. Ini adalah unit stok yang baru masuk nih dan juga baru diverifikasi di Balai Lelang Legoas, tinggal nanti ajuan ke vendornya. Nah, kita langsung coba dikit aja screening. Ini ada salah satu unit yang akan dilelang nantinya. Di depan kita nih ada Sigra. Ini yang Sigra tipe M 2020 manual transmission ya, standar semua. Dengan kondisinya dokumen dan segala macamnya masih belum gue pegang, tapi rencana di open kemungkinan harganya di 85 sampai 90 juta rupiah. Lalu selanjutnya ada pickup Grand Max tahun 2021 guys. Ini masuk yang 1300 cc ya. Dan ini nggak tahu akan dilelang kapan. Cuman teman-teman pastikan aja ini unitnya masih dalam kondisi baru. Bulan 10 kemarin. Jadi mungkin baru sekitar 3 bulan pakai sudah ditarik sama leasing ya. Dan ini harganya kemungkinan kurang lebih di harga 80 sampai 90 jutaan. Cuman teman-teman pastikan lagi cek di Balai Lelang Legoas, ini baru estimasinya aja. Nah, sisanya ini unit yang akan diincar-incar banyak orang. Yang kemarin banyak yang nanya, Grand Max Blind Fan. Tahun 2012 dan juga tahun 2010 ada di sini. Di depan kita nih tahun 2012, 1300 cc manual transmission, kondisi serba C, mesinnya semuanya rawatan yang pasti ya. Ini rencana di open di harga 35 juta rupiah. Lalu ada juga yang 2010. Nah, ini sama ya. 2010 yang di sini nih rencana di open di harga 30 juta mungkin startnya. Yang tadi masih unsold harga 28 juta. Lalu berikutnya ya sisanya masih cukup sama ya. 2011 ini rencana mungkin di harga 32 jutaan. Nah, ini masih masuknya ke 2012. Nah, jadi di sini nih Grand Max banyak nih. Jadi teman-teman kalau emang tertarik langsung aja cek di Balai Lelang Legoas. Open startnya kalau yang sekarang Grand Max mulai dari 20 jutaan. Jadi kalau teman-teman tertarik buruan langsung cek di Balai Lelang Legoas, jangan sampai ketinggalan nih guys. Banyak mobil-mobil murah di sini dan juga ada mobil premium ya. Jadi buruan langsung cek di deskripsi video gue ini guys. Oke guys, mungkin sekian aja untuk informasi yang bisa gue berikan dari Balai Lelang Legoas pada sore kali ini. Semoga informasinya bisa menjadi informasi yang bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa cek di deskripsi video gue ini, ada informasi lebih lanjut tentang Balai Lelang Legoas. Jangan lupa juga follow Instagram dan TikToknya Dozo21 biar teman-teman selalu mendapatkan informasi feeds harian terbaru dari Dozo21. Akhir kata, jangan lupa di like dan di share sebanyak-banyaknya. Support terus video ini dengan cara mensubscribe-nya.
Gua Dozo21 signing off. Gue ucapin selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan juga selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on my next video. Bye.